Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhani dari kelas 1J NIM 2021 MK Pengantar Pendidikan, dosen Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang teori-teori pendidikan klasik. Adapun subtemanya, yang pertama pendidikan dalam perspektif empiris, yang kedua pendidikan dalam perspektif nativisme, yang ketiga pendidikan dalam perspektif konvergensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori pendidikan klasik, berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peneranan isi pendidikan daripada proses. Yang pertama, pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulisi. Jadi sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia, dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja ke arah yang lebih baik atau ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Analisis teori ini dipandang berat sebelah atau ekstrim karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, dan teori ini tidak memperhatikan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir, kecerdasan atau kemauan. Karena keberhasilan anak juga ditentukan oleh kemampuan dasar dan kemauan keras untuk mengembangkan bakat yang dimiliki dalam pendidikan. Pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Yang kedua, pendidikan dalam perspektif nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya, menurut kaum nativisme. Pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Bayi lahir dengan pembawaan baik atau buruk tidak dapat diubah kekuatan luar. Hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang dibawa sejak lahir. Lingkungan atau pendidikan tidak berdaya mempengaruhi perkembangan anak. Mendidik sama dengan membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya. Yang ketiga, pendidikan dalam perspektif konvergensi. Aliran ini berasal dari ahli ilmu bangsa Jerman bernama William Schramm. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Aliran ini memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Memperhatikan aliran-aliran tersebut, di atas terlihat adanya beberapa aliran seirama dengan Al-Quran, meskipun tidak semua paham dengan aliran tersebut. Terlihat misalnya pada aliran nativisme yang seirama dengan potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang yang sering diartikan dengan fitrah, seperti pada firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.